Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman. Perkenalkan nama saya Masri Herlitase, NIM 17030300055. Kelas A, semester 7, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Hari ini saya akan membahas sebuah buku dari tugas kajian seminar masalah-masalah sosial yang berjudul Keadilan Sosial Dipertimbangkan Kembali. Keadilan sosial merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia yang hidup bersama dalam negara ini. Perlakuan hukum tidak dibedakan antar golongan atas maupun golongan bawah. Semua berhak mendapatkan hukum yang adil dan serta sama seperti hal lainnya. Syarat yang harus dipenuhi terlaksana keadilan sosial adalah semua warga negara wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Keadilan sosial yang dipertimbangkan kembali dalam teori politik modern. Singkatnya, ini adalah gaya yang bertujuan untuk penilaian yang sangat tepat tentang apa yang menjadi hak setiap anggota masyarakat. Di sisi lain, teori Walzer dimulai dengan ide Aristoteles yang distributif. Keadilan berkaitan dengan berbagai macam barang yang masing-masing dapat mempengaruhi orang dalam berbagai cara. Menurut Aristoteles, keberagaman ini menimbulkan fluktuasi opini yang hebat tentang keadilan distributif. Tetapi di sini Walzer menarik kesimpulan yang paling mendasar yang diperingatkan Aristoteles. Keadilan sepenuhnya adalah masalah opini atau konvensi sosial. Dimulai dengan relativisme moral yang menyeluruh ini, Walzer menyajikan teori keadilan pluralistik. Dia berpendapat bahwa dalam masyarakat kita ada pluralitas prinsip pertama yang tidak dapat direduksi, yang tidak memiliki hubungan tetap satu sama lain. Ketiga prinsip akal sehat tentang kebutuhan dan meninggalkan konflik, misalnya tidak ada prinsip yang lebih mendasar seperti prinsip Dworkin tentang perasaan kompleks untuk memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Filsafat tidak dapat memberikan penjelasan sistematis tentang keadilan sosial, bahkan pada tingkat yang paling umum, apalagi menentukan bagian keseluruhan sumber daya yang harus dimiliki oleh setiap anggota masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Keputusan yang diharapkan Walzer dalam teori keadilan sangat minim. Pertukaran antara Dworkin dan Walzer di New York Review of Books menggambarkan apa yang salah dengan cara diskusi tentang pertanyaan ini secara umum dilakukan. Walzer mempresentasikan dirinya sebagai paduan klaim politik melawan filsafat. Dworkin melihat dirinya sebagai pembelaan filosofi terhadap semua dorongan yang menyeret kita kembali ke budaya kita sendiri. Tanpa terlalu banyak penyederhanaan yang berlebihan, masing-masing ahli teori yang disebutkan dapat dipahami sebagai pengajuan bahwa prinsip dasar keadilan sosial haruslah apa yang oleh Rawls
disebut sebagai prinsip pemulihan. Prinsip ini berpendapat bahwa masyarakat harus memberikan kompensasi kepada individu atas kecelakaan sosial atau sumbangan alam berdasarkan kasus per kasus. Sebaliknya, Rawls menolak prinsip ganti rugi sebagai prinsip dasar keadilan sosial. Seperti yang terulang kali dia tunjukkan, keadilan hanya mengungkapkan bahwa kecenderungan menuju kesetaraan. Menurut Rawls, jelas bahwa tidak ada bergantung pada kemampuan untuk mengidentifikasi pengaturan awal. Sungguh, beberapa kayak laki-laki dalam situasi ini tidak memainkan peran penting dalam menerapkan prinsip perbedaan. Struktur dasar dan gurun pribadi. Dalam struktur dasar sebagai subjek, John Rawls mencoba untuk menetapkan klaim sebagai berikut. Klaim yang pertama, bahwa begitu kita memikirkan para pihak dalam kontrak sosial sebagai orang yang bermoral, bebas, dan setara, lalu ada alasan kuat untuk mengambil struktur dasar sebagai mata pelajaran utama. Kedua, mengingat ciri-ciri khusus dari struktur ini, kesepakatan awal dan syarat-syarat pembuatannya harus dipahami dengan cara khusus yang membedakan kesepakatan ini dari yang lainnya. Ketiga, melakukan hal ini memungkinkan pemandangan Kant untuk memperhitungkan sifat sosial yang mendalam dari hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah bahwa sementara elemen besar keadilan prosedural murni beralih ke prinsip keadilan. Prinsip ini harus mewujudkan bentuk ideal untuk struktur dasar, mengingat proses kelembagaan yang sedang berlangsung harus dibatasi dan hasil akumulasi dari transaksi individu terus disesuaikan. Struktur dasar dan keadilan prosedural. Secara tradisi, ahli teori politik menaruh perhatian pada keadilan distributif. Prinsip-prinsip yang mengatur alokasi persediaan barang biasa kepada individu. Akan tetapi, baru-baru ini mereka menaruh perhatian pada keadilan sosial. Prinsip-prinsip yang mengatur rancangan institusi ekonomi dan politik dasar yang menjadi latar belakang muncul klaim individu. Berpendapat bahwa konsepsi keadilan yang kedua ini unik ketika pertama kali muncul dalam karya Rawls, dan mereka merasa pentingnya perbedaan ini belum sepenuhnya dihargai. Banyak kritik yang ditunjukkan kepada Rawls tidak penting. Para ahli teori yang percaya bahwa keadilan terletak terutama dalam tindakan atau pola telah menulis seolah-olah mereka memiliki kriteria independen untuk keadilan atau keadilan distribusi barang dalam masyarakat. Dworkin tentang kesetaraan sumber daya. Singkatnya, metrik kesetaraan Dworkin tidak bisa diterima meski kita menganggap bahwa suatu bentuk kesetaraan substantif memang merupakan prinsip untuk memahami motivasi di balik deskripsi Dworkin yang agak kompleks tentang kesadaran kesetaraan sumber daya. Yang terbaik adalah memulai dengan mempertimbangkan mengapa dia kritis terhadap apa yang disebut persamaan hasil.
Kesetaraan hasil adalah bentuk kasar dari egalitarisme yang menuntut setiap orang memiliki jumlah sumber daya yang sama di setiap tahap kehidupan. Menurut Dworkin, kekurangan persamaan hasil adalah mengabaikan cara di mana keputusan setiap orang tentang kehidupannya sendiri mengurangi atau meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk orang lain. Sekian dan terima kasih.